Pemuda soleh yang wajib dijadikan teladan bagi umat Islam adalah Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa tabi'in terbaik adalah yang bernama Uwais Al-Qarni. Meski tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit dan di antara semua malaikat Allah. Dia seorang pemuda dari negeri Yaman. Setelah mendengar cerita orang tentang Nabi Muhammad SAW, ia bersama ibunya akhirnya masuk Islam, sehingga muncul niat agar suatu hari bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Meski mengidap penyakit kulit yang sulit disembuhkan, Uwais dikenal sebagai pemuda yang sangat taat dalam beragama. Tidak hanya itu, baktinya kepada sang ibu yang menderita kelumpuhan sangat luar biasa. Hingga pada suatu hari, Uwais meminta izin untuk mengunjungi Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Sang ibu mengizinkan Uwais meski dengan berat hati ditinggalkan karena ia sedang sakit-sakitan. Uwais akhirnya pergi ke Madinah dengan pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Uwais hanya menitipkan salam kepada Nabi SAW lewat Siti Aisyah. Uwais pun segera pulang kembali karena teringat pesan ibunya. Sampai akhir hayatnya tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Suatu hari ibunya minta diantar naik haji ke Mekah. Ia berusaha memenuhi permintaan ibunya yang sedang lumpuh. Jelas hal itu sangat berat mengingat dari Yaman ke Mekah sangat jauh jaraknya. Sementara ia seorang yang miskin yang tidak memiliki kendaraan. Ia lalu membeli seekor lembu yang ditempatkan di kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong naik turun anak lembu tersebut sampai peliharaannya itu bertambah besar. Tingkah aneh itu pun memicu reaksi orang-orang sekitarnya yang menganggap dirinya sudah gila. Sebenarnya ia melakukan hal itu tujuannya untuk melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya supaya sampai ke Mekah. Uwais pun mewujudkan keinginan ibunya berhaji ke Mekah dengan menggendongnya dari tanah Yaman. Sesampainya di depan Ka'bah, ia memanjatkan doa yang ditujukan bagi ibunya. Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku, pinta Uwais. Sang ibu pun bertanya, bagaimana dengan dosamu? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Atas ketulusan cinta kepada ibunya itulah, saat itu pula Allah SWT menyembuhkan penyakit kulit Uwais dan hanya menyisakan sedikit bercak di tengkuknya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni. Sebab Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pernah mendapat pesan dari Rasulullah agar mencari Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri sebuah bulatan putih di tengkuknya. Rasulullah berpesan kepada kedua sahabatnya tersebut, carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah padanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Hari Muslim. Pesan Rasulullah SAW tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baik tabi'in yang doanya pasti dikabulkan Allah SWT. Bahkan di akhir hayatnya, orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mencolatkan hingga menguburkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni.